Pemirsa, pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo mencairkan suasana politik jelang pemilu 2024. Maklum sebagai sahabat maupun sebagai mitra politik, keduanya tidak bertemu dalam waktu yang relatif lama. Lalu mengapa pertemuan baru digelar saat ini? Inilah Top Review. Senin sore muncul kabar Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diundang ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo. Benar saja, pertemuan dua sahabat yang sempat dikabarkan retak ini digelar pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat di Istana Negara Jakarta. Pertemuan berlangsung kurang lebih 1 jam. Esok harinya di Nasdem Tower Jakarta, Surya Paloh membeberkan isi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Partai Nasdem ini menggambarkan situasi pertemuan pada Senin sore sebagai pertemuan yang penuh rasa kekeluargaan. Surya Paloh menilai pertemuan seperti itu perlu dilakukan antar semua elit bangsa dalam menyambut tahun politik. Tapi mungkin hari kemarin itu dianggap adalah hari baik oleh Pak Jokowi untuk selesai reshuffle kabinet, untuk mengundang saya bertemu, berbicara. Dan saya juga berkesempatan untuk memenuhi undangan beliau. Ya kita ketemulah. Ya suasana kekeluargaan sekali. Itu saya harus jujur mengatakan itu. Dan saya pikir ini bagus sekali karena memang ini yang kita butuhkan. Suasana kita menghadapi pemilu tahun 2024 yang waktunya tidak terlalu lama lagi di depan mata kita. Bagaimana kalau bisa semua para katakanlah elit bangsa ini ada suasana yang menyambutnya itu tidak dengan ketegangan, kekakuan, apalagi dalam suasana yang gundah, gulana. Kalau bisa kita bawa sedikit lebih rileks, saya pikir bagus itu. Masalah pilihan masing-masing, memang itulah esensinya demokrasi kan. Dan semakin matang kita dalam pemahaman untuk mengaktualisasikan arti keberadaan kita dalam sistem dan model demokrasi yang ada, semakin baik kita di dalam berbangsa dan bernegara ini. Pertemuan itu digelar setelah Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. Presiden melantik Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, serta pelantikan 5 wakil menteri dan 2 orang anggota One Team Press. Sebelumnya posisi Menteri Komunikasi dan Informatika dijabat Johnny G. Plate yang merupakan kader Partai Nasdem. Menanggapi hal itu, Surya Paloh kembali menekankan tidak ada masalah jika jatah menteri dari Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 berkurang. Saya berulang kali mengatakan itu hak prerogatifnya Presiden. Memang dia mempergunakan hak prerogatifnya dan kita konsisten untuk menghormati karena memang sesungguhnya itu memang benar. Artinya Presiden bisa menentukan mau pagi, mau siang, mau sore, mau jalan terus, mau reshuffle, mau pilih siapa saja, itu memang amanah konstitusi. Ya, bukan ngada-ngada jadi. Ada obrolan dulu nggak Pak sebelum reshuffle itu ada obrolan dulu nggak Pak ke Bapak? Ada lah dikit-dikit. Tidak ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah itu. Ini kan berkurang tuh Pak. Kan dengan adanya masuknya Budi Aris ke jajaran menteri kan masih kursi menteri dari Partai Nasdem itu kan berkurang lebih ya. Nah memang dari awal kan kita katakan apa yang jadi masalah kalau berkurang? Nggak besar, bukan itu esensinya yang menjadi katakanlah prioritas utama bagi Nasdem. Ini memang kena faktor kadang-kadang dilihat dari sisi kulit luarnya, pendekatan legalistik formalnya, kebutuhan-kebutuhan portofolionya semata-mata. Nasdem lebih berkepentingan sukses story. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan bahwa pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo merupakan pertemuan dua negarawan dan menunjukkan adanya kedewasaan politik. Menyangkut dukungan Partai Nasdem terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, Hermawi menegaskan bahwa Nasdem akan mendukung sampai periode pemerintahan berakhir. Ditegaskan bahwa kita bukan pendukung, kita pengusung utama pemerintahan Jokowi 2 periode. Dan kita sudah bertekad akan menghantar kepemimpinan ini sampai hari terakhir, soft landing. Itu sudah ditegaskan berulang-ulang. Jadi yang kemarin itu tidak perlu dibicarakan lagi. Itu sudah bagi kami semua sudah given.
bahkan ketika ada pihak-pihak lain mencoba menjauhkan kami dari istana, kami tetap tenang karena kami yakin apa yang kami lakukan itu adalah untuk kepentingan berbangsa dan bernegara. Pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo digelar 1 hari setelah Partai Nasdem menggelar apel siaga perubahan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ratusan ribu kader Partai Nasdem seluruh Indonesia berbondong-bondong memadati kawasan Senayan, Jakarta. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam acara ini, calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, berorasi mengajak seluruh masyarakat untuk berjuang menyongsong gerakan perubahan ke seluruh Indonesia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo tidak diundang karena acara ini merupakan konsolidasi internal partai. Dalam kesempatan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden Joko Widodo menanyakan cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang bakal mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Namun Surya Paloh mengaku tidak mengetahui sosok cawapres Anies. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu barangkali yang khususnya. Iya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya itu aja kira-kira begitu. Apa Bapak ada menawarkan untuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies, Pak? Saya nggak menawarkan, tapi probability ke arah itu bisa aja, dan itu bagus ya. Kemungkinan ke arah itu bisa aja ya, kemungkinan ke arah itu bisa aja. Macam saya katakan dari awal tadi, kalau suasana itu dibawa dengan tidak tegang, tidak memposisikan ya ini lawan, ini kawan, siapa yang bisa mendapatkan manfaat? Bangsa ini. Pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo sedikit banyak mampu meredakan ketegangan politik menjelang pemilu 2024. Dan ini sekaligus pelajaran yang baik untuk kematangan politik Indonesia.